Karena firman Tuhan, namanya firman Tuhan, pasti bisa dibaca oleh siapapun yang bisa baca. Seandainya dibaca oleh anak kecil, ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai, yang jakarnya seperti jakar kuda. Ini menurut TB. Menurut AYT di sini, ia bernafsu kepada para kekasihnya, yang auratnya seperti aurat keledai-keledai, dan air maninya seperti air mani kuda. TL, terjemahan lama. Maka asiklah ia berlebih dari segala gundik mereka itu yang dagingnya seperti daging keledai dan cemarnya seperti cemar kuda. Bis, ia sangat bergairah terhadap laki-laki yang meluap nafsu birahinya, dan gejolak bahinya seperti nafsu kuda jantan. Wow. Saya ada informasi dari pihak LAI, dan itu ditulis oleh pihak LAI langsung. Apa buktinya? Nih, saya kasih lagi bukti ya. Dari LAI, diterbitkan oleh pihak LAI. Apa itu? Oke, saya tampakkan lagi datanya ya. Nih, 1 Alkitab Ragam Terjemahan. Jelas ya, diterbitkan oleh siapa? Nih, pihak LAI. Jelas Pak ya? Tuh, hak cipta diterbitkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Nomor berapa halamannya? Nih, 95. Apa itu? Nah, kita lihat. Ternyata di sini ya, begitu pula salah satu ucapan yang paling populer dari Yesus yang disalibkan, Lukas pasal 23 nomor 24, sebenarnya apa? Tidak dimuat dalam naskah-naskah tertua seperti Papirus nomor 75 dari abad ketiga dan Kodeks Vatikanus dari abad keempat. Jadi isi dari adanya Lukas pasal 23 nomor 34 itu tidak ada. Itu diakui oleh pihak siapa? Ya. Ini Pak, ini. Bacakan ayatnya. ITB-nya. Iya ini. Mau saya bacakan. Oke. Isinya apa? Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi kalimat tersebut tidak ada di dalam Papirus 75 di abad ketiga dan Kodeks Vatikanus di abad keempat. Ini diakui oleh siapa? Oleh pihak LAI. Itu yang terjadi. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari mana papirus berapa, kodek apa yang menyertakan kalimat di dalam Lukas pasal 23 ayat 34? Silahkan Pak. Karena LAI telah mengakui itu tidak ada. Sudah selesai? Lanjut. Sudah, silahkan. Sudah. Saudara, saya sudah menjawab tapi bilang belum menjawab. Itu yang repot ya. Saudara pura-pura tidak tahu atau memang tidak teliti dalam mendengar omongan saya. Saya tidak ngerti. Tapi saya tidak mau menjawab ulang apa yang sudah saya jawab. Bahkan saudara yang tidak menjawab argumentasi saya mendukung bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Yang saudara bahas cuma satu nubuat itu saja. Yang lain sebanyak-banyaknya semua tidak pernah disinggung sampai sekarang. Kenapa tidak disinggung? Tidak bisa jawab? Jadi kalau sudah dijawab, bilang tidak dijawab, itu lucu. Saudara pendusta atau gimana? Markus 16 ayat 9-30 sudah saya katakan. Dari catatan-catatan NIV itu, catatan kaki saya tidak membandingkan, dan saudara tetap mengatakan saya membandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris. Alkitab bahasa Inggris itu memberikan catatan kaki bahwa teks itu tidak ada di dalam manuskrip-manuskrip yang tertua. Manuskrip yang muda itu mempunyai. Tapi yang tertua yang lebih dipercaya. Dan karena itu saya tidak mempercayainya. Dan ada banyak alasan. Karena kalau saudara mengatakan bahwa banyak orang percaya, semua orang percaya, Katolik percaya dan sebagainya, tanyakan mereka semua, apakah mereka pernah mempelajari secara serius Markus pasal 16 ayat 9-20? Karena saya mempelajari itu secara sangat serius dari begitu banyak buku tafsiran, dan lalu saya baru saya menyimpulkan. Tidak ngawur saja saya ngomong. Kalau mereka ada yang sudah pernah mempelajari, tunjukkan pada saya tulisannya. Karena tidak banyak orang mau mempelajari seperti itu, seperti yang saya lakukan. Saya menggunakan seadanya buku tafsiran belakang saya ini.
melihat Markus 16 itu memang asli atau tidak. Pro kontranya sangat kuat. Tapi pada akhirnya saya menyimpulkan untuk diri saya sendiri, itu bukan asli. Kalau ada orang mengatakan mau mengatakan asli, terserah. Kalau orang berkata bahwa saya membuang Alkitab atau mengurangi Alkitab, kalau ternyata yang benar saya, mereka yang nambahi Alkitab, tidak ada posisi yang aman. Atau dianggap asli atau tidak asli, posisi mereka tidak ada yang aman. Dan kalaupun misalnya saya salah, itu kesalahan yang tidak saya sengaja. Karena memang saya mempelajari mati-matian, dan tetap saya tidak percaya bahwa Markus 16 ayat 8b sampai dengan 20 itu asli. Dan selain itu ada banyak hal lain lagi, ayat-ayat lain yang tidak asli. Baca di dalam web saya tidak akan tunjukkan. Bambang Nursena lagi, lucu sekali. Dia gereja ortodoks kok dibandingkan saya. Jadi memang saya, kalau dia tidak setuju, dia mau pakai Alkitab yang lain, urusan dia. Bahasa aslinya bahasa Aram, omong kosong. Semua menerjemahkan dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Ada sedikit bahasa Aram di dalam kitab Daniel, sedikit, lalu dalam kitab apa lagi sedikit. Tapi mayoritas PL dalam bahasa Ibrani, dan seluruh perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Itu bahasa aslinya. Katolik tambah Deuterokanonika. Deuterokanonika itu tidak pernah dikutip oleh Yesus ataupun rasul-rasul ataupun penulis-penulis PB. Kenapa? PA dikutip ratusan kali. Kenapa Deuterokanonika tidak pernah dikutip? Karena mereka tidak menganggap itu sebagai firman Tuhan. Katolik yang menambah, bukan saya mengurangi. Lalu kalau saudara tadi peleh-peleh ya dari kitab saudara yang sesuai dengan sains, itu pun saya belum tentu tahu benar apa enggaknya. Saya tunjukkan satu saja. Di kitab saudara diceritakan Yesus buat burung-burungan dari kayu atau dari apa, lalu bisa terbang. Tolong tunjukkan saya itu sesuai sains bagian mana. Sekian. Silakan. Oke, baik, terima kasih ya. Dari perjanjian yang ada, apakah Bapak di sini nanti mau membahas tentang Al-Quran? Tidak. Oke, tetapi menyinggung gitu kan. Artinya Bapak tidak komitmen dengan ucapan sih nanti. Saya buat VT tentang apa? Tentang bukti obrolan kita bahwa Anda sejak awal saya tawarkan berkali-kali, Pak mau bahas tentang Al-Quran enggak? Tidak, enggak usah. Saya enggak mau bahas Al-Quran. Oke, tapi bebas saja Pak. Iya, itulah yang Bapak langgar. Bapak yang ngomong, Bapak yang nulis, Bapak yang melanggar, Bapak yang menyinggung di sini. Seharusnya komitmen dengan pernyataan Anda bahwa Anda sejak awal tidak menyinggung tentang Al-Quran. Dan Bapak tadi menuntut ke saya, nanti ketika diskusi, tolong sertakan, bacakan dari ada ayatnya. Oke, saya bacakan ayat-ayat Bible. Sedangkan Bapak tadi tidak memberikan sama sekali ayat yang Bapak sampaikan kepada saya, Al-Quran. Sudah melanggar 2 kali pernyataan Anda. Pertama, saya tidak akan membahas Al-Quran. Oke, yang kedua, tadi meminta ke saya sejak awal diskusi, sertakan, bacakan ayatnya. Oke, saya sudah menyampaikan dari adanya isi ayat, nomor berapa, kitab berapa. Tetapi Bapak sendiri yang membuat aturan, Bapak sendiri yang melanggar. Sedangkan saya yang lebih muda mengikuti Bapak, tapi Bapak sendiri seperti itu, gitu kan? Tidak komitmen dengan ucapannya sendiri. Ini ironis bagi saya, ya. Dan teman-teman semuanya tadi tidak menjawab lagi yang ketiga kalinya loh. Di mana posisi dari adanya yang ditulis oleh pihak LAI terkait dari apa yang saya singgung, itu di dalam kodek apa, pasal kodek apa, abad berapa, bahwa posisi Lukas 23 nomor 24 itu memang ada. Tetapi ini diakui oleh pihak LAI di dalam buku ini, gitu kan? Ini LAI yang nulis, gitu. Tapi karena Bapak tidak memberikan jawaban, seharusnya berikan jawaban. Din, di dalam Lukas pasal 23 nomor 34 itu ada sebenarnya di mana Pak? Di dalam kodek ini namanya atau papirus ini abad sekian.
Tapi nggak ada sama sekali yang Bapak sampaikan. Bahkan lari ke sana ke sini memberikan jawaban, tetapi tidak fokus terhadap pertanyaan saya. Tidak menyentuh, apalagi memberikan jawaban terkait dari Lukas pasal 23 nomor 34. Dan itu diakui pihak LAI apa? Itu ternyata adalah naskahnya sejak awal tidak ada sama sekali. Itu diakui Papirus 75 abad ketiga, Vatikanus abad keempat, sebagaimana yang tadi saya tampakkan. Oke. Nah, jadi saran saya, berikanlah ayatnya, berikanlah jawabannya sesuai dengan yang dipertanyakan. Dan komitmenlah dengan apa yang disampaikan. Karena laki-laki itu dipegang ucapannya, komitmen ucapannya. Kalau kita melihat di sini, Bible, kita tanya kepada pihak Kristen sendiri. Ini apakah ini firman Tuhan? Jelas ya ini Bible ya. Iya, firman Tuhan. Apakah ini bisa dibaca oleh seluruh kalangan? Silakan batuk dulu, Pak. Oke, sudah. Apakah Bible ini bisa... Oke, apakah buku ini, Bible, bisa dibaca oleh semua kalangan, baik yang katakanlah balita yang sudah membaca, maupun hingga anak dewasa? Ternyata, teman-teman, apa yang terjadi jika kitab ini dibaca oleh adanya firman Tuhan, katanya, dibaca oleh adanya di bawah, yaitu 17 tahun. Karena namanya firman Tuhan itu pasti bisa dibaca oleh siapapun tanpa terkecuali, di mana yang bisa membaca tentu saja bisa membaca Bible ini tanpa terkecuali, tanpa pilih-pilih. Lalu apa yang terjadi? Nih ya, saya sampaikan. Kalau posisinya ini firman Tuhan, Bible, otomatis ya bisa dibaca oleh siapapun. Bagaimana yang terjadi jika anak ya TKB membaca dari adanya ayat ini? Ini gimana ini? Gitu kan? Oke, saya tampakkan ayatnya ya. Nih, Yeskiel 23:20, Pak. Saya bacakan ayatnya. Bayangkan kalau anak SD, anak SMP membaca ini. Ya gimana, Pak? Yeskiel 23:20. 23:20. Ketika ya, Yeskiel 23-20. Ketika posisi ini dibaca oleh adanya katakanlah anak SD, anak SMP di dalam gereja. Di kalangan siapa? Kalangan orang tua, kalangan anak kecil yang sekolah minggu. Apa yang terjadi sih? Karena firman Tuhan, namanya firman Tuhan, pasti bisa dibaca oleh siapapun yang bisa baca. Seandainya dibaca oleh anak kecil, ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai, yang jakarnya seperti jakar kuda. Ini menurut TB. Menurut AYT di sini, ia bernafsu kepada para kekasihnya, yang auratnya seperti aurat keledai-keledai, dan air maninya seperti air mani kuda. TL, terjemahan lama. Maka asiklah ia berlebih dari segala gunik mereka itu yang dagingnya seperti daging keledai dan cemarnya seperti cemar kuda. Bis, ia sangat bergairah terhadap laki-laki yang meluap nafsu birahinya, dan gejolak birahinya seperti nafsu kuda jantan. Wow. MLT, dan dia berahi terhadap kekasihnya yang auratnya seperti kelamin keledai. Aduh, ini Pak, dan jakarnya seperti jakar kuda. Seleber, ia birahi kepada kawan-kawan bersundalnya yang auratnya seperti aurat keledai, dan air maninya seperti air mani kuda. IPB, dia birahi terhadap gunik mereka yang auratnya mereka seperti aurat keledai, dan air mani mereka seperti air mani kuda. Ini kalau dibaca sama anak SD di dalam gereja itu gimana, Pak? Yeskiel 23:20. Karena sepanjang saya ketahui, ini tidak pernah dibaca, Pak. Ini gimana ini? Kalau ini firman Tuhan, otomatis bisa dibaca oleh siapapun, termasuk anak SD maupun anak SMP. Itu ada nggak sih yang bisa membaca di dalam gereja, ataupun di depan orang tua, ataupun di depan anak-anak sejenisnya, sepantaran, yang membaca ini? Ini Pak, apakah ini patut dikatakan firman Tuhan, Pak? Ketika tulisannya kayak gini, Pak, seperti auratnya aurat keledai, jakarnya seperti jakar kuda. Ini aurat keledai sama jakar kuda itu segede gimana sih, Pak? Ini miris. Kalau ada anak SMP, SD membacakan, itu yang terjadi, Pak ya. Oke, selanjutnya. Sebentar. Nah, ketika tadi saya sudah singgung, namanya posisi firman Tuhan itu bisa dibaca oleh siapapun. Tetapi pada kenyataannya apa?
pada kenyataannya ternyata itu tidak bisa dibaca sembarangan. Kalau itu bisa dibaca sembarangan, ada nggak yang berani secara live anak SD maupun anak SMP membaca kitab-kitab sejenisnya, ayat-ayat sejenisnya tentang itu? Kalau memang itu firman Tuhan, apakah ini bisa dikatakan firman Tuhan dengan kata-kata yang seperti itu, yang bisa membangun imajinasi siapapun? Meskipun anak saya di pinggir, Pak, saya bacakan. Bukan berarti saya ingin seperti gimana, anak saya enggak. Kali ini membuktikan di depan anak saya sedang diskusi dengan seorang pendeta, yang dimana saya harus memberikan adanya ayat dan menampakkan ayat yang ada. Saya sebagai orang tua, miris ketika melihat, mendengar ada anak-anak yang baca ayat tadi seperti itu. Apa yang terjadi nanti? Ketika sudah terbangun dari bacaan, terbangun imajinasinya. Bukankah seseorang terimajinasi ketika apa yang dia lihat, apa yang dia dengar? Itu Pak Budi. Bagaimana bisa membangun moral ketika ayat-ayat yang ada pun seperti itu di dalam kitab Bapak? Bagaimana Pak? Bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita bahas yang lain. Maaf ya teman-teman semuanya. Oke. Saya tampakkan di sini ya, dari adanya pernyataan yang cukup wow sekali. Oke. Saya kasih data lagi di dalam buku ini. Nih, saya tampakkan lagi ya. Bentar. Oke. Ensiklopedi Fakta Alkitab Bible Almanak jilid pertama. Apa yang disampaikannya? Yuk kita baca ya. Halaman 71 ya. Oke teman-teman. Oke. Yang mana ini yang ke-9? Kita bahas PL dulu lah ya. Arpaksak. Naskah Ibrani menyatakan bahwa Arpasad adalah ayahnya Selah. Tetapi versi Septuaginta menyatakan bahwa Arpaksak adalah ayah Kenan. Wow. Jadi yang benar itu Arpaksak itu ya ayahnya Selah atau ayahnya Kenan? Yang mana yang benar? Apakah memang tolong ayat. Nih Pak ya, Kejadian 11:10 ya Pak, ketika apa? Ketika mengenai adanya air bah. Ya Pak ya. Oke. Kejadian 11:10 Pak, ketika adanya Kejadian kita berapa? tahu dia itu 11:10 Pak. 11 ayat 10 gitu loh. Betul Pak. Oke, ini. Betul. Nah, jadi pertanyaannya, itu yang benar itu yang mana Pak? Saya kasih gambaran. Saya adalah Fakhrudin. Anak saya itu adalah Miftah dan juga Azam. Tetapi ada yang menyatakan Miftah dan Azam itu anaknya Pak Budi Asali. Nah, itu menyesatkan. Miftah dan Azam itu anak saya Fakhrudin, bukan anaknya Pak Budi Asali. Nah, ternyata itu terjadi. Bagaimana itu bisa terjadi, namanya firman Tuhan? Kok beda-beda informasinya? Katanya dibimbing oleh Tuhan. Tetapi untuk menentukan siapa bapaknya, itu salah gitu. Bagaimana itu bisa terjadi, Pak? Silakan, Pak. Saya nggak ngerti Kejadian 11 ayat 10, tolong dijelaskan lagi. Saya itu bertentangan dengan yang mana? Diulang lagi, Kang Fahrul. Yang Kejadian 11 ayat 10 saja bertentangan dengan ayat mana? Saya berumur 100 Gimana, Pak? tahun dulu. Kejadian 11 ayat 10 itu bertentangan dengan ayat mana? Ya Allah ya Robi. Sebentar ya. Sudah dibukakan. Fokus aja dulu ke jawaban saya pertama, Pak. Biar enak, Pak. Biar nggak lari ke sana ke sini waktu saya terus berjalan. Fokus dulu terhadap Yehezkiel dulu, Pak. Biar Bapaknya nggak lupa. Yehezkiel 23:20. Iya, silahkan, Pak. Jadi yang Kejadian 11 ayat 10 saya belum ngerti ya. Oke, siap, itu siap. Ya. Nanti saja ya. Saya tidak membahas Al-Quran sebetulnya. Tapi karena saudara menuntut Alkitab itu sesuai dengan sains, maka saya katakan Al-Quran juga sama dengan tidak sesuai dengan sains. Sama-sama tidak sesuai dengan sains. Ini kitab suci kok. Saya tidak membahas Al-Quran, tapi hanya menunjukkan bahwa sama-sama tidak sesuai dengan sains. Semua mukjizat itu tidak sesuai dengan sains. Dalam Al-Quran ada mukjizat apa enggak?
Kan gitu. Saya tidak membahas Al-Qurannya, maka saya tidak bilang ayatnya berapa, saya tidak tahu ayatnya di mana. Tapi saya tahu cerita itu ada dalam Al-Quran. Sama-sama tidak sesuai dengan sains. Jadi kalau saudara mengatakan Alkitab tidak sesuai dengan sains, dan karena itu Alkitab bukan firman Allah, itu menempeleng muka saudara sendiri. Lalu tentang Lukas 23:34, terus terang memang saya lupa tadi. Saya lupa mencatat, jadi karena itu saya tidak menjawab. Dan sekarang saya akan coba menjawab. Terus terang saja memang bagian ini bagian yang diprokontrakan memang ya. Jadi saya selalu menjawab dengan jujur apa adanya. Kata-kata Yesus, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, itu memang diprokontrakan keasliannya lagi-lagi karena beberapa manuskrip kuno tidak mempunyai ayat ini. Tapi banyak juga manuskrip kuno yang mempunyai. Nah ini juga dalam NIV ada catatan kaki. Beberapa manuskrip mula-mula tidak mempunyai kalimat ini. Dalam RSV ada catatan kaki. Salinan-salinan kuno yang lain menghapuskan kalimat ini ya. Lalu New King James memberikan catatan kaki. NU itu rupanya namanya manuskrip ya, meletakkan kalimat pertama dalam tanda kurung sebagai penambahan belakangan. ESV juga demikian. Jadi saya bukan membandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris, tapi saya tunjukkan Alkitab bahasa Inggris memberikan catatan kaki. Tapi King James dan NESB tidak memberikan catatan kaki apapun. Lalu saya berikan kutipan dari kata-kata dari pulpit commentary yang saya berikan langsung terjemahnya. Kata-kata ini tidak ada dalam beberapa dari otoritas atau salinan yang paling tua. Tapi kata-kata itu ditemukan dalam mayoritas dari manuskrip yang paling kuno dan dalam versi-versi tua yang paling bisa dipercaya dan tidak diragukan merupakan bagian yang asli. Jadi pro kontra memang ada yang menolak, ada yang menerima. Lalu Leon Morris mengatakan demikian, ada keraguan tentang doa ini. Doa ini absen dalam banyak manuskrip terbaik. Dan sebagian pengkritik berargumentasi bahwa itu harus ditolak karena tidak mungkin dihapuskan kalau itu asli. Menentang hal ini adalah fakta bahwa manuskrip lain yang sangat baik menyokongnya. Jadi pro kontra, saudara. Ada manuskrip yang menerima, ada manuskrip yang mempunyai, ada yang tidak mempunyai. Dan ini sama-sama kunonya. Jadi akhirnya pro kontra terjadi. Dan dalam kasus ini saya mengambil posisi bahwa ayat ini benar. Karena ayat ini rasanya tidak mungkin diucapkan oleh siapapun kecuali Yesus. Demikian juga Stefanus pada waktu dirajam dan mau mati. Dia berkata, Tuhan janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Ini kelihatannya sejalan dengan kata-kata Yesus itu. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah kalau memang Kristus tidak pernah menaikkan doa tersebut, bagaimana Stefanus bisa meneladani dia? Jadi karena itu saya menganggap itu asli. Dan tentang nama-nama manuskrip, saya tidak menghafalkan nama-nama manuskrip. Jadi jangan tanya saya kodeks mana, bagi saya itu sama sekali tidak penting. Ada penafsir-penafsir yang menolak bagian ini, tapi banyak yang menerima dan mayoritas menerima. Mayoritas penafsir yang saya gunakan menerima. Nggak tahu lagi kalau liberal-liberal itu saya tidak peduli dengan pandangan mereka. Jadi saya sudah menjawab ya. Saya tadi memang lupa menjawab, tapi sekarang sudah saya jawab. Lalu Yesaya 23 ayat 20. Pertama ya, mungkin saya tidak tahu pasti. Mungkin ini persoalan kebudayaan yang berbeda. Sehingga pada zaman itu tidak ada masalah mengatakan begitu. Pasal 3 nomor 36, di mana Arpakshad bapaknya Kenan, Kenan anaknya Arpakshad. Mana yang benar? Memperanakkan Kenan ataukah Selah Arpakshad ini? Lalu yang 11 ayat 10 kenapa? Kejadian pasal 10, saya ulangi lagi, Kejadian pasal 10 ayat 24 menyatakan Arpakshad itu memperanakkan Selah, tetapi berbeda dengan di PB di dalam Lukas pasal yang Kejadian 11 ayat 10 untuk apa? Kejadian 10 nomor 24. Tadi saudara bilang Kejadian 11 ayat 10 kok.
Itu kejadian 11 dari adanya nomor 10 itu tentang apa? Tentang adanya air bah. Kita Ya, tahu ya. bahwa dia itu lahir 2 tahun setelah air bah, Pak. Makanya saya Ya. sebutkan dalilnya kejadian 11-10. Lalu kita melihat kejadian 10 nomor 24, Arpaksad memperanakan Selah. Tetapi di dalam Lukas pasal 3 nomor 36, Arpaksad memperanakan Kenan. Jadi anaknya Arpaksad itu siapa namanya? Silakan. Salah benar. Oke, jadi ada perbedaan di dua ayat itu, begitu Lukas maksudnya. 3:36 ya. Lukas 3:36, betul. Lukas 3, Dengan kejadian 10:24. 36 ini istilah Yesus kan. Iya, betul, Pak. Ya, itu Lukas 3:36 sama kejadian 10:24. Mana yang benar? Anaknya Arpaksad itu Selah ataukah Kenan? Silahkan. Loh, apa enggak bisa Arpaksad punya 2 anak? Gimana, Pak? Apakah enggak bisa Arpaksad punya 2 anak? Buktikan kalau Arpaksad punya 2 anak. Tuh. Kalau di Di dalam sini Lukas kitab 3 Perjanjian Lama. anak. Kenapa saya ingin baca saya. Dalam Lukas 3:36, Kenan itu anaknya Arpaksad ya. Jadi Ya. Arpaksad, sebentar saya tulis di sini ya, Arpaksad punya anak Kenan. Ya. Lalu dalam kejadian 10 ayat 24, kejadian 10 ayat 24, Arpaksad memperanakan Selah. Betul. Ya. Ini kejadian 10 ayat 24, Arpaksad punya anak Selah. Saya tidak ngerti kontradiksinya di mana. Saudara yang membuktikan kalau itu kontradiksi. Lah, itu sudah saya buktikan, Pak. Di dalam Perjanjian Nggak ada Lama. kontradiksi kalau saudara punya 2 anak. Yang satu namanya A, satu namanya B. Yang satu diceritakan dalam kejadian 10 ayat 24, yang satu diceritakan dalam Lukas 3, itu tidak bertentangan. Makanya buktikan kalau Arpaksad itu punya 2 anak, namanya Lenan Loh. dan juga dari adanya Kamu Selah. yang Mana buktinya? membuktikan, kamu yang mesti Ya. membuktikan kalau Arpaksad ini tidak punya 2 anak. Lah, tidak. Karena ini Karena pas dari kejadian 10 ayat 24 dia punya anak Selah. Kalau dari Lukas 3 ayat 36 dia punya anak Kenan. Dari itu ya sudah harus disimpulkan punya 2 anak. kita tahu ya bahwa posisi dari adanya kitab Kejadian yang ada itu adalah PL. Di dalam Lukas sendiri itu adalah PB. Betul, Pak ya? Oke, bisa dipahami kan, Pak? Nah, Ya. ketika memang menurut Anda, apakah mungkin Arpaksad itu memiliki 2 anak? Ini namanya tentang Kenapa Anda sejarah. bisa punya 2 Sebentar. anak? Nggak ngerti saya. Loh. Baik, saya tampakkan lagi ayatnya ya. Oke, saya tampakkan lagi. Sebentar. Oke, biar enak ya. Nah, ini. Nah, mana dia? Perbesar T-nya. Aduh. Oke, sebentar saya perbesar dulu. Nah, ya. Oke, jelas, Pak ya. Nah, mana ya teh? Dah. Ya. 336 anak Kenan Arpaksad. Oke, jelas ya. 336. Di sini terjadi adanya kejadian 10:24. Arpaksad itu ternyata memperanakan Selah. Bapak tadi menjawab dengan kemungkinan. Loh, kok namanya kemungkinan? Ini bukan masalah tentang pembahasan kemungkinan dan tidak, Pak. Ini berdasarkan basis data. Menurut data yang ada, menurut Bapak di dalam PL, apakah posisi Arpaksad itu memiliki 2 anak ataukah tidak? Kita tidak membutuhkan jawaban kemungkinan. Karena kita membahas apa yang tertulis di dalam PL dan juga PB. Kalau memang yang bersangkutan memiliki 2 anak yang namanya posisi yaitu Selah dan juga Kenan, buktikan kepada Bapak sebagai pembuktian itu tidak kontradiksi. Tetapi Bapak menjawab itu adalah kemungkinan. Kita tidak butuh kemungkinan, Pak.
Silakan berikan datanya. Yang bilang kemungkinan itu siapa? Bapak barusan. Saya tidak bilang kemungkinan. Saya bilang ini kejadian pula 24 Arpaksa punya anak Selah. Yang dari Luka 36 punya anak Kenan. Dua-dua firman Tuhan. Bapak tadi sejak awal menyatakan apa mungkin Arpaksak itu punya 2 anak. Saya bilang Bapak bilang apakah seperti tidak itu. mungkin Arpaksa punya 2 anak. Nah, ketika Saya itu tanya. dipertanyakan ke saya, namanya berarti Bapak membentuk sebuah pemahaman kemungkinan itu adalah 2 anak dari Arpaksak dengan 2 nama yang berbeda. Artinya Arpaksak punya 2 anak. Pertanyaan saya sederhana, bisa nggak Bapak membuktikan bahwa Arpaksak di dalam PL itu memiliki 2 anak yang bernama Selah dan juga Kenan? Silahkan. Namanya posisi kemungkinan, itu asumsi, bisa salah, bisa benar. Kita Oke, membahas tentang ini ya. apa yang tertulis di dalam Oke. PL. Silakan. Saya Silakan. percaya seluruh Alkitab itu firman Allah. Ya. Dan 2 ayat ini baik Kejadian 24 maupun Lukas 3:36 tidak diperdebatkan keasliannya. Dan yang satu mengatakan dia punya anak Selah, yang satu mengatakan dia punya anak Kenan, dan firman Tuhan itu harus benar. Maka kesimpulan saya, dia punya 2 anak. Sekarang tugas saudara membuktikan kalau dia tidak punya 2 anak. Tugas Bapak sendiri yang membuktikan bahwa di dalam teks PL itu memiliki Arpaksak, yaitu 2 anak yang bernama Selah dan juga Kenan. Secara tertulis. Silakan sebutkan ayatnya, Sudah. ayat berapa di dalam PL. Saya tidak mau debat kusir, saya sudah menjawab. Selesai. Oke, kalau seperti itu ya teman-teman semuanya, itulah jawaban. Saudara itu yang dari tadi tidak menjawab argumentasi saya. Bumi bulat bisa diketahui oleh Yesaya dan Ayub dan 40 penulis bisa menulis harmonis. Mana jawabannya itu mana? Sampai sekarang tidak ada jawaban. Ya Allah ya Robi ya. Terkait dari adanya apa yang tadi Bapak singgung ya, Pak, sejak awal, kalau membahas tentang sejarah seperti tadi, posisi bulat dan diketahui bahwa posisi dari Katolik itu sejak awal sebelum adanya Protestan telah mengakui adanya bumi itu datar, Pak. Sekarang yang dipertanyakan itu jelas-jelas 3 poin. Saya memberikan 1, 2, 3 pertanyaan. Bapak langsung mengklaim saya sudah menjawab. Tetapi yang saya tanyakan itu sejak awal, kodeknya apa, abad keberapa. Bapak langsung menyatakan saya tidak peduli dengan kodek manapun. Saya meyakini Bible itu firman Tuhan. Itu saja poin yang saya dapatkan dari Bapak. Dan Bapak sejak awal tidak memberikan data-data dan hanya membacakan apa yang Bapak baca. Sedangkan saya tidak saja membacakan tetapi juga memberikan sumbernya. Sumbernya ini, ayatnya ini, bukunya ini, halaman ini, tulisannya ini. Bapak enggak sejak awal. Itu yang terjadi. Saudara tidak menjawab saya. Kalau saya katanya tidak menjawab saudara. Saya sudah katakan tidak ada urusannya ditulis dalam kodeks apa. Saya tidak menghafalkan nama-namanya kodeks. Namanya manusia itu banyak sekali. Siapa yang mau menghafalkan seperti itu? Siapakah yang menghafalkan itu? Baik, saya kasih tahu, Pak, ya. Saya kasih tahu. Nih ya datanya, Pak. Terkait dari adanya yang saya sampaikan, nih Bapak bisa cross check, nih ya. Ini bukan masalah menghafal atau tidak, ini merupakan sebuah penelitian. Namanya penelitian berbasis data, ya. Oke, sebentar. Sebentar, Pak. Saya perbesar dulu. Nih ya. Hermeneutik prinsip metode penafsiran Bible, Hasan Susanto. Oke, jelas ya. Ini gelarnya. Nih, beliau sendiri melakukan penelitian ya, nih Pak, papirus keberapa abad berapa sampai kodek-kodek pun beliau menuliskan kodek berapa abad berapa. Ini yang ingin saya pinta ke Bapak nih. Itu Pak, terkait apa? Apa yang saya sampaikan. Ini apa yang kita diskusikan itu bersifat akademis, artinya berbasis data, bukan berdasarkan asumsi. Ini Pak. Ini yang ditulis oleh adanya Susanto, Hasan Susanto, dan bahkan dia telah membuat Bible
dan telah dicetak dan bisa didapatkan di toko manapun, di mana dia telah membuat Bible di dalam bahasa yaitu Ibrani dan Yunani, Pak. Hasan Susanto itu, di mana gelarnya kayak kereta api panjang. Jelas ya? Nah, dari 3 pertanyaan tersebut, saya berkesimpulan bahwa diskusi kita tidak bisa diteruskan. Itu yang terjadi, Pak. Sejak awal, saya menggunakan sumber-sumber dari pihak Anda, terlepas Anda menerima ataukah tidak. Oh, putus-putus suara saya ya? Gimana teman-teman, suara saya jelas nggak? Mohon diinformasikan teman-teman, suara saya bagus atau tidak? Putus-putus atau tidak? Jelas sekarang. Oke. Dikarenakan 3 pertanyaan yang saya sampaikan, saya berharap dengan Bapak itu bisa bersifat akademis. Terima kasih teman-teman, terima kasih jawabannya. Saya menginginkan jawaban yang bersifat akademis. Dengan apa? Dengan Bapak. Karena apa yang saya temui dunia maya maupun dunia nyata, itu ternyata orang-orangnya tidak tahu apa yang saya tanyakan. Dan bahkan hanya bersifat dogmatik. Maka jawabannya. Tetapi dengan background Bapak yang memiliki buku yang begitu sangat banyak, saya pun banyak buku-bukunya, tetapi saya bisa memberikan, nih sumber-sumber yang saya gunakan sebagai pengetahuan saya, dasar saya. Tetapi Bapak hanya membacakan sumber yang ada tanpa diperlihatkan kepada kita, ini loh Bang, daftar bacaan saya. Ini loh Bang, sifat akademis saya. Saya mengkedepankan adanya keilmuan dan kejujuran. Jujur itu tidak cukup ketika seorang akademis itu, tetapi juga harus menyampaikan sumber informasi yang dia ketahui itu dari mana. Itu adalah orang akademis. Saya salut kepada Bapak jujur bahwa Markus dari posisi 9 sampai adanya 20, Anda tidak mengerti itu adalah asli. Saya jujur, Anda itu jujur, saya akui. Tetapi kejujuran Anda tidak disertai dengan data yang ada, yang bisa kita cross-check bareng. Karena kita di sini ada banyak penonton, tentu saja mengedukasi kepada para penonton bahwa sumber-sumber yang Anda gunakan selama ini bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi tidak ada satu sumber pun yang bisa Anda berikan. Hingga detik ini, hanya jawaban Bapak, hanya Bapak membaca dari laptop, tetapi tidak disertakan. Ini loh sumber bacaan saya. Di samping kiri kanan depan saya semuanya buku, Pak. Dan saya menggunakan internet ketika menampakkan buku. Dan juga dari adanya tulisan mengenai adanya posisi Bible. Itu saja. Biar tulisannya gede. Sedangkan Anda enggak, Pak. Dari 3 poin tersebut, pertanyaan yang saya tanya kepada Bapak barusan, membuat saya berkesimpulan. Kita akhiri diskusi ini. Saudara mengakhiri, saudara saya anggap kalah. Silakan. Menurut Anda kalah. Belum selesai Yang 1,5 pasti, jam. saya berbasis data. Biar penonton sendiri yang menentukan. Saudara tidak menjawab pertanyaan saya yang pertama, kedua, ketiga itu semua tidak ada. Orientasi saya tidak kepada kalah dan menang, Pak. Yang saya harapkan itu saya sekarang tanya, saya sekarang tanyakan ya. Saya beritahu dan saya tanya ya. Manuskrip Perjanjian Baru itu saudara tahu berapa jumlahnya? Posisi itu tidak penting bagi saya. Justru Bapak sendiri yang harus penting memberi informasi kepada saya. Manuskrip Perjanjian Baru itu kira-kira 5.800 manuskrip. Mana dan datanya? Masing-masing ada namanya sendiri-sendiri. Dan saudara minta saya menghafalkan 5.800 nama. Saya tidak butuh itu konyol. Saya butuh data informasi Bapak dari mana? Saya tidak menghafalkan namanya manuskrip. Kalau Hasan Sutanto tidak bertanya Bapak harus menghafal, tidak. Itu urusan yang dia. Saya butuhkan. Kalau saya Bapak tidak mau menghafalkan namanya dari manuskrip. mana? Sumbernya dari Alkitab, titik. 5.000 lebih manuskrip itu dari mana? Sumber Bapak. Apa urusannya nama manuskrip dengan kebenarannya? Kalau saya tahu nama manuskripnya, lalu saya benar begitu. Kalau saya tidak tahu namanya manuskrip, saya salah begitu. Itu omongan apa? Omongan saudara itu konyol lah. Kok harus tahu namanya manuskrip? Lucu sekali. Saya dapat puluhan tahun, saya belum pernah ada omongan seperti ini, harus tahu nama manuskrip. Artinya Bapak di sini sejak awal hanya menyampaikan berdasarkan dogmatis, tidak bersifat akademis.
Saya menggunakan ayat Alkitab itu yang saya percaya sebagai firman Tuhan. Nama Dan manusia sejak itu awal bukan Bapak firman tidak Tuhan. menjawab. Nama manusia itu bukan firman Tuhan, saya katakan. Manusia firman Kalau Tuhan. itu pendapat Bapak, Namanya bukan. baik. Saya serahkan aja kepada para penonton ya. Ya, Anggap silakan. saja saya kalah, silahkan. Saya Sekarang saya kalah. tuntut saudara Maksudnya saya menjawab tidak mencari benar dan saya argumentasi salah. bahwa Alkitab Silakan. adalah firman Allah. Silakan jawab. Kenapa tidak dijawab? Silakan saja, karena kita posisi sudah sejak awal Anda mengakui, berarti saya kalah. Baik, saya kalah. Saya kalah, Pak. Kalah dengan orang yang tidak bisa memberikan data. Saya kalah di hadapan Bapak yang sudah konyol yang puluhan tahun. dituntut, saya tidak merasa saya Cepat dengan bodoh, saya. saya tidak tahu datanya. Silakan. 5.800 manuskrip. Jadi dan saya biarkan harus ingat manuskrip yang penonton mana. yang memberikan kesimpulan. Dan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun ucap sikap yang tidak berkenan di hadapan Bapak, termasuk kepada teman-teman, saya mohon maaf. Itu yang bisa kami sampaikan. Di mana apa yang saya sampaikan bisa Anda cross-check bukunya, penulisnya, halaman berapa, isinya apa, sudah saya sampaikan. Saya berharap dengan Pak Budi ini bisa menambah wawasan saya dan bisa menambah literasi saya, bisa menambah buku-buku yang saya baca terkait dari apa yang sedang kita bahas saat ini. Tetapi tidak ada satu buku pun, tidak ada satu sumber pun yang bisa Bapak tampakkan. Kalau Bapak lupa, silakan dicek di internet, yang dimana telah kita lihat Bapak telah merekam pembicaraan kita di YouTube. Silakan, ada nggak satu buku, satu sumber yang bisa Bapak sampaikan ke kita, biar kita cross-check bareng. Kalau Bapak tersebut memiliki landasan keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Pak ya. Terima kasih. Jadi ini ada semua perjanjian kita pada akhir dari debat mesti ada apa itu closing statement ya. Statement. Silakan. Oke, silakan. Silakan dari Pak Buas dulu. Pak Budi. Closing statement berapa Silakan. menit, Pak? Berapa menit? Ya terserah, waktunya masih banyak kok, kenapa mesti ke susu? Kalau Ini kan saya, waktunya sampai jam maaf, 11 mestinya. untuk posisi sampai menghabiskan waktu setengah jam lebih, saya angkat tangan. Enggak Kalau bakal sekedar saya 5 menghabiskan. menit closing statement, silahkan. Aja. Saya kasih Bagaimana waktu. kalau 5 menit aja? Saya tidak Kang akan Farid? menghabiskan setengah jam, saya tidak gila. Yang pertama, saya sudah memberikan bukti-bukti Alkitab itu firman Allah, dan saudara tidak ada menjawab satu pun kecuali mempersoalkan Yesaya 7 ayat 14. Itu mungkin 1/100 dari argumentasi saya. Yang lain semuanya sama sekali tidak disinggung, tidak dijawab sama sekali. Kedua, saudara menuntut saya sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Bahkan Hasan Sutanto yang saudara tunjukkan bukunya, saya kepingin tahu dia hafal 5.800 manuskrip itu namanya apa semua. Dia tahu semua. Saya kepingin tahu. Saya kepingin tahu ada satu orang saja yang tahu semua nama manuskrip itu. Tidak akan ada. Dan saya tidak merasa perlu untuk mempelajari, menghafalkan nama-nama manuskrip 5.800. Itu kegilaan bagi saya, bukan kepintaran. Sekian, cukup. Itu closing statement saya. Terima kasih Pak atas apa yang Bapak sampaikan. Dan sebagai closing statement, saya akan menyertakan satu sumber terakhir. Izinkan saya ya teman-teman semuanya. Oke, saya tampakkan dulu sumbernya. Oke. Nah, ini. Di dalam buku ini, Dogmatika Masa Kini, ini penulisnya ya, Vanit Strick dan juga B.J. Bolan. Oke. Di halaman 393, kita tidak usah merasa malu bahwa terdapat berbagai kesalahan di dalam Bible. Kehilapan-kehilapan tentang angka-angka, perhitungan-perhitungan, tahun, dan fakta-fakta. Ini yang disampaikan oleh kedua penulis. Di dalam bukunya, ini jelas ya teman-teman, di halaman 393. Jadi tidak usah malu kalau di dalam Bible itu ada kesalahan-kesalahan, penulisan-penulisan angka, itu tidak usah malu. Artinya, dengan adanya pernyataan ditulis di sini, di dalam buku ini, bahwa secara implisit telah terdapat kesalahan di dalam Bible.
Dan ketika adanya Bible diyakini sebagai firman Tuhan, ada kesalahan, maka tidak layak itu sebagai firman Tuhan. Itu ya teman-teman closing statement saya. Terima kasih ya Pak Budi, terima kasih Mbak Baby Clone, terima kasih Mbak Maher, terima kasih teman-teman Anda yang menyimpulkan terkait diskusi kami saat ini. Dan maaf jika saya ada salah-salah kata. Silakan. Oke, terima kasih juga Pak Budi, teman-teman lainnya. Oke, sama-sama. Oke, baik. Saya turunkan Pak ya, Pak Buas. Terima kasih. Selamat malam ya. Dan silakan teman-teman yang kalau mau naik ya, kita ngobrol-ngobrol ya.